Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak RW yang kami hormati, kami muliakan, Bapak DKM, Ketua Pengurus Masjid yang kita cintai, seluruh pengurus masjid, imam-imam kita yang kita sayangi, para asatid, asatidat, rahimakumullah, sahabat-sahabat, para ustaz yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu dan bapak orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ketua majelis taklim, ibu dan bapak yang tak bisa disebutkan satu persatu, saudara-saudara sahabat sebaya, adik-adik kami, hadirin wal hadirat, sedang jemaah majelis peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghadirkan kepada kita semua kebahagiaan zahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah. Amin Ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak, pertama mohon maaf saya tidak bisa berbicara terlalu kuat karena suara saya ini masih hilang-hilang muncul. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi dari pagi masih sakit dan dikeluarkan, tapi alhamdulillah menjelang ceramah ini agak baikannya. Mudah-mudahan bisa tuntas ceramah ini berlangsung. Ibu dan bapak rahimakumullah, hari ini rasa-rasanya baru sekali ini saya sampai di Masjid Al-Muttaqin. Ibu dan bapak rahimakumullah, kaji kita hari ini kaji paling dasar dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya kebetulan ibu dan bapak diberikan amanah oleh kawan-kawan menjadi ketua umum IPMI wilayah Kota Pekanbaru. Saya kumpulkan kawan-kawan berapa kali pertemuan mestinya ceramah Maulid Nabi itu. Maka kami sampai kepada kesimpulan paling tidak Maulid Nabi itu mesti disampaikan dalam 40 kali pertemuan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Siapa yang membuat sudah 40 kali pertemuan? Yang membuat 40 kali pertemuan ceramah Maulid Nabi itu baru Palembang, ibu dan bapak rahimakumullah. Di Pekanbaru paling lama ceramah Maulid Nabi ini dibuat oleh Masjid Nurul Yakin dan Hang Tua. Mereka ceramah Maulid Nabi-nya 7 malam berturut-turut, ibu dan bapak rahimakumullah. Nampaknya Masjid Al-Muttaqin insyaallah tahun depan bisa 3 malam paling tidak, ibu dan bapak yang berbahagia. Karena banyak hal yang mesti kita kupas kalau menceritakan tentang sejarah lahir dan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama kita awali, ada orang yang menyebut namanya malam ini Maulid. Ada orang yang menyebut namanya Maulud. Bahkan ada pula sebagian orang menyebut namanya Mulud. Yang betul yang mana, ibu dan bapak rahimakumullah? Kalau yang diceritakan adalah tentang kisah lahirnya Nabi, tentang kapan Nabi dilahirkan, nama kegiatannya adalah Maulid. Kalau yang dibahas adalah tentang siapa sosok yang dilahirkan, siapa orang yang dilahirkan, maka nama kegiatannya adalah Maulud. Maka disebut Maulid benar, disebut Maulud benar. Yang tak benar adalah Mulud. Walaupun tadi belum saya sampai, ibu dan bapak, rupanya acara Mulud sudah dimulai. Ibu dan bapak rahimakumullah. Inilah hebatnya Al-Muttaqin. Ibu dan bapak rahimakumullah, Maulid selain bermakna tentang kisah tentang kapan Nabi Muhammad dilahirkan, Maulid itu juga bermakna tentang tempat, ibu dan bapak. Tempat apa? Bila ibu dan bapak nanti sampai di Masjidil Haram, saya doakan ibu dan bapak sampai semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka ibu dan bapak akan dibawa bertawaf. Bertawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Setelah bertawaf, ibu dan bapak akan dibawa ke Mas'ah. Mas'ah itu tempat bersa'i. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah 3,5 kali putaran Bekasi. 3,5 kali putaran atau 7 kali pergi dan pulang. Berawal dari Bukit Safa, berakhir di Bukit
Marwah. Selesai ibu dan bapak bersa'i, maka terjadilah tahallul. Tahallul itu dari kata halal. Berarti kalau ada halal, ada haram. Ada. Kapan yang haramnya? Menggunakan pakaian ihram. Jadi menggunakan pakaian ihram itu, orang yang memakai pakaian ihram disebut muhrim. Dari kata haram. Ibu dan bapak rahimahumullah. Mengapa disebut dari kata haram? Karena selama menggunakan pakaian ihram, sesuatu yang mubah menjadi haram, sesuatu yang sunnah menjadi haram, bahkan sesuatu yang wajib pun juga bisa menjadi haram. Mana contohnya? Ibu dan bapak rahimahumullah, membunuh nyamuk boleh, tapi selama menggunakan pakaian ihram haram. Menebang batang kayu boleh, tapi selama menggunakan pakaian ihram haram. Yang sunnah memotong kuku, memakai wangi-wangian, selama sebelum menggunakan pakaian ihram sunnah, setelah memakai pakaian ihram haram. Mohon maaf, melakukan memberikan nafkah batin kepada pasangan hidup, istri ataupun suami wajib, tapi selama menggunakan pakaian ihram haram. Maka disebutlah namanya berpakaian ihram dari kata haram, yang menggunakannya muhrim. Jadi kalau ada ibu bapak nak bersalam, tak boleh bersalam. Apa kata ibu ini? Maaf pak, kita tak muhrim. Itu salah kalimatnya. Yang paling benar adalah kita tidak mahram. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan itu namanya tidak mahram. Muhrim itu artinya orang yang mengenakan pakaian ihram. Nah, selama lebih kurang 4 jam dalam peristiwa umroh, selama lebih kurang 6 hari dalam perjalanan haji. Jadi haji itu 6 hari cuma tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena banyak juga jemaah protes, apa mau tuh berangkat haji cuma seminggu 2 minggu, hajian mau tuh haji itu hanya 6 hari. Jadi kalau ada orang berangkat haji 2 pekan, itu justru pak biaya hajinya paling mahal. Bapak ibu yang berangkat haji sama dengan saya, kita dulu berangkat haji biayanya, saya tahun 2013 kemudian bapak, haji itu hanya 33,5 juta, 42 hari. Kalau 2 pekan pak, kalau 2 pekan berangkat hajinya paling murah 235 juta, ibu dan bapak rahimahumullah. Jadi semakin pendek waktunya, semakin mahal biayanya. Ibu dan bapak rahimahumullah. Nah, selama 4 jam lebih kurang kita berumrah, selama sekitar 6 hari kita berhaji, maka berlakulah ihram itu sampai selesai kita bertahallul. Dari kata halal, dihalalkanlah sesuatu yang haram tadi. Maka ibu dan bapak keluar dari tempat bertahallul itu, nama pintunya adalah pintu 25. Di luar pintu 25 itu, ibu dan bapak menengok 3 hal. Pertama, namanya WC 14. Yang kedua, namanya adalah Maulid Nabi. Ini yang kita ceritakan, ibu dan bapak rahimahumullah. Yang ketiga, namanya adalah Sabilu Zamzam. Nah, apa hubungannya cerita ini dengan ceramah Maulid Nabi? Pertama, ibu dan bapak, WC 14. Mengapa ada WC 14? WC 14 ini WC terbesar di dunia, ibu dan bapak. Saking besarnya WC ini, tanah tempat pembangunan WC ini bisa membangun hotel besar, mall besar, rumah sakit besar di Pekanbaru. Saking besar, bisa membangun mall pak. Tapi mereka tidak bangun mall, tidak bangun hotel, tidak bangun istana, hanya dibangun WC saja. Mengapa kok WC dibangun di pintu 25 itu, WC terbesar itu? Karena di dalam WC itu jalannya saja ibu dan bapak itu bisa lewat 2 fusuk jalannya. Saking besar ibu dan bapak yang rumah. Mengapa WC yang ada di situ? Rupanya ibu dan bapak, WC ini dibangun di atas tanah yang dahulu ditempati oleh orang paling jahat di zaman Nabi. Siapa namanya yang punya tanah itu? Yang punya tanah itu adalah Abu Jahal.
Jadi kita jangan jahat-jahat. Kalau kita jahat-jahat, setelah kita mati dibangun kawan WC di atas tanah awak. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kedua, di belakang WC 14 ini ada tempat yang sangat sering dikunjungi jamaah. Namanya sekarang maktabah, perpustakaan. Perpustakaan ini secara turun-temurun diyakini sebagai maulid Nabi. Apa itu maulid Nabi? Tempat yang diyakini sebagai tempat lahirnya Nabi. Jadi rumah Nabi dengan rumah Abu Jahal itu bersebelahan. Jadi kalau adalah iman, Islam, keyakinan, akhlak, bahkan kemudian perubahan diri manusia, hidayah tergantung kepada dekatnya rumah, mestinya orang yang paling kuat imannya itu Abu Jahal. Karena rumah Abu Jahal itu di sebelah rumah emaknya. Tapi rupanya orang yang paling membenci Nabi siapa? Abu Jahal. Jadi jangan dikira ibu dan bapak rahimahullah, satu, jangan dikira orang dekat kita adalah pendukung kita. Belum tentu, Pak. Kadang musuh bisa datang dari tetangga, kadang musuh bisa datang dari adik beradik. Kewajiban kita dalam hidup ini, ibu dan bapak rahimahullah, tidak bergantung dengan orang lain. Yang penting kuncinya adalah alif c, ba c, ta c. Alif luri, ba bana ta tawi. Jadi kalau ulah luri, bana tawi. Ibu dan bapak rahimahullah. Asal lebihnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu dan bapak rahimahullah, mengapa tempat itu diyakini sebagai maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi? Di belakang rumah emak Nabi Aminah itu ada gunung, namanya Jabal Bani Hashim. Jabal gunung Bani Hashim nama kaum Nabi, nama umpuk Nabi, nama sebutan untuk keluarga besar Nabi. Makanya ketika Abu Jahal merencanakan pembunuhan untuk Nabi, dibantah oleh Abu Junaid. Apa kata Abu Junaid? Apakah berani engkau menghadapi Bani Hashim? Jadi Bani Hashim ini nama istilah untuk menyebut nama keluarga Nabi. Siapa itu Hashim? Hashim itu adalah kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu dan bapak, rata-rata keluarganya Abdul Muttalib tinggal di situ. Tapi ada sebahagian yang tidak tinggal di situ. Siapa yang tidak tinggal di situ? Salah satunya adalah Abu Lahab. Nanti kita ceritakan pula di ujung Abu Lahab ini, kalau sempat kita waktu ibu dan bapak. Ibu dan bapak yang berbahagia, di belakang rumah emak Nabi, tempat Nabi dilahirkan, ada lagi satu tempat bersejarah. Namanya adalah Sabilu Zamzam. Apa itu maknanya? Sabil simpang, Zamzam air Zamzam. Dulu ibu dan bapak ibu yang berhaji tahun 80, itu orang langsung bisa mengambil air Zamzam langsung ke sumur Zamzam. Saya tahun 80 ibu dan bapak baru berusia 2 tahun. Saya lahir tahun 78, ibu dan bapak rahimahumullah. Jadi 78, 80, memang belum pernah saya berhaji. Saya baru mulai ke tanah suci itu tahun 2000, ibu dan bapak rahimahumullah. Saya doakan ibu dan bapak semua insyaAllah diizinkan tiap tahun oleh Allah Ta'ala untuk sampai ke tanah suci. Amin. Ya Allah. Jadi mulai hari ini doanya salah satunya adalah, ya Allah, sampaikanlah hamba ke tanah suci-Mu paling tidak sekali setahun jadilah. Amin ya Rabbal. Saya tulis doa saya pada doa, alhamdulillah sampai hari ini masih Allah kabulkan. Saya baru pulang ibu dan bapak insyaAllah Januari saya kembali berangkat kembali. Amin ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimahumullah, kita lanjutkan. Nah, tahun 80 orang langsung mengambil air Zamzam ke sumur Zamzam. Tapi karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ditutup sumur Zamzam. Dikasihlah di atasnya keramik, dikasih merek. Bacaannya itu artinya adalah sumur Zamzam. Tahun 90-an akhir, tahun 2000-an, ibu dan bapak, terus terjadi permajaan keramik bahagian dalam masjid. Wabil khusus itu adalah di daerah area Ka'bah.
Karena memang suhu kota Mekah ini udah Bapak cenderung dia semakin lama semakin panas. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dari sana, itu suhu kota Mekah menyentuh di angka 57 derajat Celcius di kota Bapak. Nah, kalau suhu kota Mekah 57, suhu kota Madinah berubah-ubah, maka banyak jamaah yang tak siap kondisi fisiknya. Ibu dan bapak yang terhormat, nah, dikarenakan kita tidak bisa mengambil air zam-zam, maka air zam-zam itu ibu dan bapak dioper ke belakang rumah emak Nabi. Nah, di situ kita mengambil air zam-zam itu. Maka jamaah berjerigen-jerigen mengambil air zam-zam itu. Apa nama tempat di belakang rumah emak Nabi itu? Namanya adalah Sabil Zam-Zam, simpangan air zam-zam. Sekali lagi, insya Allah ibu dan bapak sampai ke sana. Amin ya Bapak. Amin. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ibu dan bapak, Nabi SAW lahir di hari Senin. Seluruh ulama sepakat. Tak ada yang mengatakan Nabi lahir hari Selasa, hari Jumat, tak ada. Seluruh ulama sepakat mengatakan Nabi lahir di hari Senin. Tapi tanggal dan bulannya berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 2. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 6. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 8. Ini yang paling banyak yang 2 ini. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 9. Tapi jumhur ulama, mayoritas pendapat ulama mengatakan Nabi lahir di tanggal 12. Bulannya ada 2 pendapat ulama. Pertama, bulan suci Ramadan. Tapi jumhur ulama, mayoritas pendapat ulama, Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Nah, jumhur pendapat ulama mengatakan Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dahulu Pak, kita masa kecil-kecil di SD dulu, kita memang diajarkan oleh guru dan emak kita dinyanyikan itu ibu dan bapak. Ya kan? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. Itu ibu dan bapak diuraikan satu persatu kisahnya. Nah, mengapa jumhur ulama mengatakan Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal? Karena ada rupanya 3 Senin dan 3 12 Rabiul Awal yang berkaitan dengan Nabi. 1. Hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan. Yang kedua, hari yang sama, hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad diwafatkan. Maka ada jamaah datang. Jadi Pak Ustaz Adi katanya, jadi apakah sama hari mati kita dengan hari lahir kita? Oh tidak. Untuk Nabi betul. Untuk sebagian manusia kebetulan sama. Di antara orang yang kebetulan hari lahir dan tanggal lahirnya sama dengan hari dan tanggal kematian beliau, itu yang cukup viral sekarang ini mudah Bapak, Kokoh Lim, ya, yang cukup viral. Ini seorang pegiat dakwah berjuang Mu'alaf Center Stephen, ibu dan bapak rahimahullah. Cuman tanggalnya sama, harinya beda. Harinya hari paling mulia untuk kematian. Beliau wafat di hari Jumat. Saya setiap orang wafat di hari Jumat, saya merinding ibu dan bapak rahimahullah. Selalu saya berkata, apa amalan bapak ini? Apa amalan ibu ini? Mengapa demikian? Ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Tak seorang pun muslim. Jadi asal dia muslim, syaratnya rukun Islam yang 5 dia tegakkan. Dia bersyahadat, dia sholat, dia berzakat, dia puasa, dia berhaji. Kalau yang 5 ini dia lakukan, lalu dia dia mati yaumul jumu'ah, hari Jumat, atau lailatul jumu'ah, atau malam Jumat. Jadi malam betul-betul malam sebelumnya, bukan Jumat malam. Ibu dan bapak rahmatullah, illa waqahu Allah fitnatal qabr. Allah Taala menjamin orang ini tidak akan merasakan azab kubur. Masya Allah. Tapi pada umumnya
man mayyitu fi qabrih, tidak satu pun mayit di dalam kuburnya illa shibhul ghariqa, kecuali mayit itu kata Nabi bagaikan orang dalam keadaan tenggelam. Al-mutaqawwis, dia panik, maka saat dia panik itu ibu dan bapak yang taziru da'watan, yang menunggu doa. Fa'idha lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau dibacakan doa itu untuk mereka, lebih berarti bagi mereka doa itu dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Maka ibu dan bapak rahimahullah, rajin-rajinlah mendoakan orang-orang yang kita cintai yang telah tiada. Makanya saya lama menunung membaca satu tulisan seorang ulama, anak yang durhaka kepada orang tuanya, tolak ukurnya adalah jika dia mendoakan orang tuanya yang telah wafat 5 kali sehari semalam, itu pertanda dia anak durhaka. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, kalau semasa hidup paling tidak doakanlah mereka 5 kali sehari semalam. Tapi kalau sudah tiada, tak boleh hanya 5 kali sehari semalam. Karena setiap saat mereka bisa disiksa, setiap saat mereka paling tidak dihimpitkan dengan tanah kuburnya, maka paling tidak anak itu mendoakannya 15 kali, 20 kali, 25 kali sehari semalam. Ibu dan bapak rahimahullah, balik kita kepada tanggal dan lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi hari Senin 12 Rabiul Awal dilahirkan, hari Senin 12 Rabiul Awal diwafatkan. Yang ketiga, hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Jadi Nabi dan bapak mendengar cerita Nabi akan dibunuh itu hari Kamis. Hari Kamis tanggal 27 Syawal itu rencananya Nabi akan dibunuh dari sebuah rapat di dalam Nadwah dipimpin oleh Abu Jahal. Maka kapan rencana pembunuhannya, eksekusinya kapan? Malamnya, malam tanggal 28 Syawal. Jadi malam 28S. Jadi G28S agak mirip dengan G30S. Jadi malam 28 Syawal. Kejadian di Indonesia malam 30 September. Ibu dan bapak rahimahullah, uniknya Nabi akan dibunuh itu di malam Jumat. Sama persis dengan para jenderal juga dibunuh di malam Jumat. Makanya Pak, ada seorang pakar sejarah, Profesor Dr. Syamruddin Nasution mengatakan, apa itu sejarah? Kata beliau, ibu dan bapak, sejarah itu adalah fakta yang berulang. Sejarah itu adalah fakta yang berulang. Yang tidak berulang itu hanya mukjizat ya. Keluar dari tangan Nabi air itu tidak pernah berulang. Nabi membelah bulan sejarah tapi tidak bisa berulang. Selain mukjizat semuanya bisa berulang. Maka pada malam Jumat Nabi Muhammad akan dibunuh. Pada malam Jumat juga jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat akan dibunuh. Makanya Jenderal Isparman masih ingat apa itu ceritanya. Jenderal Isparman itu bertanya kepada istri, malam apa ibu? Malam apa ini? Kata istrinya, malam Jumat mas. Malam Jumat lagi apa Kliwon? Malam Jumat Pon mas. Nah, jadi para jenderal itu akan dibunuh pada malam Jumat Pon. Nabi akan dibunuh entah malam Jumat Lagi, entah Kliwon, entah Pon. Itu yang menunjukkan Islam kita lagi utama. Tapi sama-sama malam Jumat. Ibu dan bapak yang berbahagia, bedanya adalah yang mengepung rumah Nabi jauh lebih dahsyat dibandingkan yang mengepung rumah para jenderal. Ibu dan bapak sudah tahu itu sejarahnya. Berapa orang yang mengepung rumah setiap jenderal. Jadi kalau kita pemerhati sejarah itu harus tahu serinci itu. Satu-satunya jenderal yang paling banyak dikepung orang rumahnya Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution itu dikepung oleh hampir 2 peleton pasukan. Diangkut oleh 2 truk tentara dengan 2 mobil biasa.
Jadi diangkut oleh 2 truk tentara, 2 mobil biasa. Dikepung, apa yang terjadi? Jenderal Nasution selamat menyelamatkan diri ke kedutaan Jerman, ya, tidak salah, di samping rumah Jenderal Nasution itu yang udah Bapak rahimahullah. Beliau bersembunyi sampai pagi, ditelepon oleh istrinya, salah satu jenderal kepercayaannya, untuk mengambil suaminya di kedutaan di sana. Ibu dan Bapak rahimahullah, masih bisa lepas Jenderal Abdul Haris Nasution. Beda dengan yang mengepung rumah Nabi. Yang mengepung rumah Nabi itu diungkap oleh Dr. Safir Rahman Al-Mubarakfuri, jangankan manusia, tikus pun tak bisa lewat. Nah, kira-kira berapa orang itu nama Muhammad? Maka ketika Nabi melepaskan diri, Nabi tak lagi menggunakan mohon maaf akal. Nabi murni menggunakan bantuan Allah. Nabi menebarkan pasir ke tengah-tengah kaum kafir Quraisy yang mengepungnya, lalu membaca satu ayat, wa ja'alna min baini aydihim, sambung, saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Surah apa itu? Surah Yasin. Ayat 9. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau sudah masalah nomor ayat itu banyak yang guna. Pokoknya surah Yasin. Jadi Nabi lewat di tengah-tengah mereka, seperti di depan ada dinding, tembok, di belakang ada tembok. Tapi adik-adikku yang pemuda-pemuda, jangan gunakan ayat ini untuk menghadapi razia polisi. Jadi ini tak bisa digunakan untuk razia polisi. Mengapa Nabi membaca ayat ini mereka tak bisa melihat? Karena rupanya Bapak, manusia itu hanya wajib berusaha. Kalau usaha sudah dibuat, masalah hasil itu tak terjadi. Makanya kalau ibu dan bapak simak beberapa ceramah saya di YouTube, salah satunya adalah hakikat makna sa'i. Sa'i itu berlari dari kecil, Siti Hajar, dari sofa ke Marwah. Apa yang dicari? Air. Apakah ada air dari sofa ke Marwah? Tidak. Adakah air dari Marwah ke sofa? Tidak. Di mana air itu? Di tumit kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Itulah sumber Zamzam. Jadi kalau kita ini Pak sudah disuruh lakukan, masalah hasilnya bagaimana, jumlahnya berapa, di mana tempatnya, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadilah kata Nabi, engkau seperti seekor burung yang berangkat dari rumahnya, dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar, ketika dia balik sudah dalam keadaan kenyang. Jadi seorang laki-laki dalam menafkahi keluarga itu yang penting berangkat dari rumah, cari nafkah, di mana dapat, bagaimana cara mengumpulkannya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kepada tadi ibu dan bapak. Maka Nabi bisa menyelamatkan diri, bertemu dengan Abu Bakar di sebuah jalan. Sekarang jalan itu disebut dengan 2 nama, Jalan Abu Bakar dan Jalan Hijrah. Kenapa disebut nama Jalan Abu Bakar? Karena di situ tempat rumah Abu Bakar. Kenapa disebut namanya Jalan Hijrah? Karena disitulah peristiwa hijrah. Nabi tidak langsung pergi ke kota Madinah, tapi berstrategi sembunyi di Jabal Sur selama 3 malam berturut-turut, malam 28, malam 29, dan malam tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal, singkat cerita kepada Bapak, Nabi berjalan dari Mekah menuju Madinah lewat jalan berbeda dengan yang ibu dan bapak tempuh dalam peristiwa haji dan umrah. Yang bapak ibu tempuh itu namanya jalur udara. Itu 480 kilo, ditempuh sekitar 7 jam perjalanan. Laju mobilnya itu Ustaz? Iya. Kok bisa laju? Karena jalan di Arab itu lurus-lurus ibu dan bapak. Kalau kita ke Padang hanya 300-an kilo, itu paling tidak 10 jam ibu dan bapak. Karena filosofi PU Arab Saudi agak berbeda dengan filosofi PU Indonesia. Kalau PU Arab Saudi bertemu gunung pangkas, bertemu dengan lurah timbun, maka jalan lurus.
Kalau di Indonesia filosofinya bertemu gunung kudaki, bertemu lurah kuturuni. Maka banyak jalan kita ini berbelok-belok di bunda bapak rahimahullah. Nah, jadi Nabi tidak melewati jalur utara, lewat jalur selatan. Jalur selatan ini kampung-kampung kecil. Siapa yang tahu jalan Bos Street, jalan tikus ini? Yang tahu justru orang kafir. Siapa nama orang kafir yang tahu jalan itu? Namanya Abdullah bin Quraib, seorang kafir majusi penyembah api. Jadi boleh kita bekerja sama dengan orang kafir? Boleh, Pak. Nabi membuat catatannya adalah selagi untuk profesionalisme kerja. Kalau menyangkut agama, menyangkut tauhid, menyangkut akidah, menyangkut ibadah, lakum dinukum waliyadin. Saya kebetulan Pak pengurus FKUB Kota Pekanbaru. Di FKUB itu kita bertemu dengan para pendeta, dengan para biarawan ibu dan bapak rahimahullah. Banyak di antara mereka juga lapang memandang Islam. Nah, jadi ibu dan bapak rahimahullah, ada orang yang tidak ditakdirkan satu keyakinan dengan kita, tapi dia adalah saudara sebangsa setanah air dengan kita. Ibu dan bapak rahimahullah. Nah, Nabi menggunakan tenaga Abdullah bin Quraib. Berangkat Nabi tanggal 1 Rabiul Awal sampai di simpang panamnya kota Madinah. Saya menggunakan istilah simpang panam. Sampai di simpang panamnya kota Madinah itu pada tanggal 7 Rabiul Awal. Simpang panam itu Pak, namanya adalah Saniyatul Wada. Maka ada syairnya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah terbit kepada kami bulan purnama. Bulan purnama itu Nabi Muhammad. Tapi kemarin ada seorang calon gubernur namanya Basuki Cahaya Purnama, disambut dari pondok-pondok tertentu dengan nasyid Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina untuk Nabi, bukan untuk orang bernama Purnama. Ibu dan bapak rahimahullah, di mana mereka menengok Nabi SAW? Di simpang. Nama simpang itu adalah Saniyatul Wada. Simpang Panam itu nama kecamatannya dulu adalah Tampang. Karena beradu nama dengan kelurahan Tampang, dihilangkan kecamatan Tampang, berganti sekarang Binawidya dan Tuah Madani. Nama kecamatan Saniyatul Wada itu adalah Kubah. Ini bukan Kubah bahasa Wacu, ibu dan bapak rahimahullah ya. Ini Kubah nama daerah. Nah, Nabi sampai tanggal 7 Rabiul Awal, Nabi istirahat 4 hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, tidak dari makan. Harinya adalah hari Senin. Nabi langsung memulai membangun kota Madinah. Apa yang dibangun oleh Nabi pertama kali? Masjid. Karena masjid itu dibangun di daerah Kuba, disebutlah nama masjidnya Masjid Kuba. Berapa luasnya? 15 depa kali 15 depa. Kalau dimeterkan macam mana Pak Ustaz? 22,5 meter kali 22,5 meter. Dibangun hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, selesai hari Kamis tanggal 15 Rabiul Awal. Jadi pembangunan Masjid Kuba itu selesai 4 hari. Masjid Al-Mutakin ini Pak Ketua berapa hari belum bangunnya? Lama ya, bertahunnya. Ada di Masjid Kuba itu 4 hari, ibu dan bapak rahimahullah. Ibu dan bapak rahimahullah, Nabi sangat mencintai Masjid Kuba ini. Saking Nabi mencintai Masjid Kuba, pertama, setiap hari Sabtu subuh Nabi berjalan kaki sholat subuh ke Masjid Kuba. Dari mana? Dari rumahnya. Tidak pernah menggunakan kuda, tidak pernah menggunakan onta.
Berapa jarak rumah Nabi dengan Masjid Quba? Rumah Nabi itu Raudhah. Ke Quba jaraknya 9 kilo. 9 kilo pergi, 9 kilo pulang. 18 kilo pergi dan pulang. Jadi istilahnya pergi pulang. Banyak orang hari ini menyebut pulang pergi, belum pergi dan pulang. Jadi yang betulnya pergi pulang, bukan pulang pergi. Jadi 18 kilo setiap Sabtu subuh Nabi sholat subuh di Masjid Quba. Bapak Ibu tadi di sini berapa kilo? Tiga sebentar. Mungkin rumah yang paling jauh itu Ustaz Ina. Saya tadi dari Jalan Sido dari Ujung, Ibu dan Bapak. Jalan Sido dari Ujung ini tempat saya tadi ceramah maghrib. Karena Ibu dan Bapak rahimahumullah, saya sudah sampaikan kepada Ustaz Yus, saya tidak bisa sholat isya di tempat karena saya ada pengajian maghrib. Ibu dan Bapak rahimahumullah. Dari Jalan Sido dari Ujung ke Areka, hujan yang luar biasa, macetnya juga luar biasa. Kalau hujan ini macet luar biasa. Jadi saya minta maaf tidak bisa hadir tepat waktu ke hadapan Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, pada selain hari Sabtu subuh Nabi Muhammad sholat subuh di Masjid Quba, lalu Nabi mengatakan siapa yang dalam keadaan bersih dari rumahnya. Kalau rumah kita di Madinah kan hotel, jadi siapa dalam keadaan berwudu dari hotel lalu datang ke Masjid Quba, sholat dia 2 rakaat, kata Nabi SAW, ia mendapatkan pahala umroh. Masya Allah. Jadi setiap datang pahala umroh, setiap datang pahala umroh. Jadi ini salah satu masjid paling istimewa di luar Masjidil Haram, di luar Masjid An-Nabawi, di luar Masjid Al-Aqsa. Ibu dan Bapak rahimahumullah. Ibu dan Bapak yang berbahagia, masjid itu dibangun hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, harinya sudah, tanggalnya sudah, sekarang bulannya sudah, tahunnya ini. Tahunnya disebut dengan nama tahun gajah. Kenapa tahun ini disebut tahun gajah? Bila ibu dan bapak pergi ke kota Makkah, maka ibu dan bapak akan dibawa ke Al-Mina. Al-Mina ini adalah Arafah, Muzdalifah, Mina. Jamaah haji di Arafah akan melaksanakan wukuf. Bahkan yang sakit parah sekalipun, saya tahun 2013 itu ketika haji pada bapak, ada seorang kakek sudah sangat tua. Beliau ini sudah sakit parah, mohon maaf, sudah muntah-muntah, pipis di celana, buang air besar di celana. Saya kira beliau ini akan dilarikan ke rumah sakit paling besar di kota Mekah. Rupanya tidak, dilarikan ke rumah sakit Padang Arafah. Kenapa kok di Padang Arafah dilarikan? Karena rupanya dikhawatirkan beliau ini terjadi kematian. Kalau terjadi kematian, maka pemerintahan Arab Saudi lebih mau terjadi kematian itu di rumah sakit di Padang Arafah. Mengapa demikian? Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Kalau tidak ada wukuf, tidak ada haji. Bapak ini ketika saya menyampaikan khutbah di Padang Arafah, rupanya terdengarlah jamaah berbisik, Bapak itu telah mengembuskan nafas terakhir. Jadi jam 1 saya menyampaikan khutbah, kemudian ibu dan bapak dilanjutkan dengan muhasabah. Saya bermuhasabah di Padang Arafah itu, baru selesai hampir jam 3 ibu dan bapak. Kami balik ke tempat istirahat masing-masing. Rupanya bapak itu di sebelah ibu dan bapak rahimahullah diumumkan telah berpulang ke rahmatullah. Jadi beliau berpulang ke rahmatullah saat berada di Padang Arafah. Kalau kita dalam berumroh tidak ada wukuf. Dalam berumroh itu kita hanya menengok Padang Arafah, lalu jamaah diajak untuk naik ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa? Tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga ini. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Makan olehmu seluruh yang engkau inginkan. Satu yang tak boleh, apa dia? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Pohon apa namanya? Pohon ini.
Nabi Adam dan Hawa malah memakan buahnya, diusir. Menurut jumhur ulama, Nabi Adam dijatuhkan ke India. Siti Hawa dicampakkan di sebuah tempat yang akhirnya dipakai untuk istilah beliau sebagai nenek umat manusia. Di mana Siti Hawa dicampakkan? Di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Tapi karena nenek ini menjadi perdagangan, orang Arab tidak suka menyebut kata Jeddah, mereka malah menyebutnya Jeddah. Nah, jadi Jeddah itu tempat Siti Hawa diturunkan dari surga. Saling mencarilah mereka ibu dan bapak. Dulu kan tak ada HP, teman-teman. Kalau adalah HP, tentu kata Nabi Adam, tolong deh kirimkan Sherlock. Ya kan, macam saya Ustaz Yus kan, tolong kirimkan Sherlock Ustaz, saya bilang kan. Karena menembak hujan-hujan Masjid Al-Muqaddim, apalagi belum pernah sampai ke sini ibu dan bapak, atau itu payah menembaknya. Tapi dengan adanya Sherlock, saya sudah terlewat tadi Pak, sudah terlewat, sama belok saya di situ. Nah, berarti ini masjid yang saya bilang. Nah, ibu dan bapak rahimahullah, dulu tak ada handphone, saling mencari mereka. Akhirnya bertemu di padang yang luas di atas sebuah bukit. Nama bukit itu kemudian diabadikan menjadi bukit kasih sayang, Jabal Rahmah. Ibu dan bapak rahimahullah. Kemudian kita menuju ke Musdalifah. Musdalifah ini ibu dan bapak tempat mengambil batu. Kalau kita sedang berhaji, ngambil batu, singgah sebentar paling tidak. Tapi di saat berumrah, kita menceritakan kepada jamaah umrah, disinilah tempat kita mengambil batu di waktu berhaji. Karena seafdal-afdalnya semestinya orang sebelum berhaji berumrah dulu. Nabi Muhammad itu 4 kali umrah baru berhaji. Tapi sekarang kalau kita mengajak jamaah berumrah, apa katanya? Kami lagi menabung haji, Ustaz. Dahululah yang wajib pada yang sunat. Kenyataannya Nabi 4 kali dulu umrah baru berhaji. Ibu dan bapak rahimahumullah. Lalu ada satu hal yang menarik. Rupanya sebahagian wilayah Musdalifah itu Pak dijadikan sekarang wilayah Mina. Kan ada tuh Pak, Ibu dan Bapak. Ada orang mengatakan sesuatu yang tidak dibuat Nabi itu adalah bid'ah. Kalau dia bid'ah, maka dolalah, sesat. Kalau dia sesat, masuk neraka. Pertanyaannya, merubah Musdalifah menjadi Mina itu bid'ah? Bid'ah. Karena ini keputusan Majelis Ulama Arab Saudi. Kalau itu bid'ah, maka berarti puluhan ribu jamaah di Mina Jadid. Jadi namanya sekarang diganti Mina Jadid. Wilayah itu Musdalifah. Maka puluhan ribu jamaah yang bermaktab di Mina Jadid berarti dolalah, sesat. Kalau hajinya sesat, puluhan ribu jamaah itu hajinya batal. Nah, maka hati-hati berpendapat. Maka saya Pak di organisasi di IKMI itu selalu saya katakan, jangan kalian mudah-mudah memvonis-vonis gaji. Jangan kalian kira air laut dalam. Kalau rupanya ibu dan bapak galah yang pendek. Jangan dikira gelombang besar kalau rupanya kapal dan ketek. Ini ada kini kok Ustaz yang sungkonya membid'ah-bid'ahkan gaji. Nah, itu udah bapak rahimahullah. Kalau seandainya semua yang tak dibuat Nabi otomatis bid'ah, bagaimana nasib haji semua? Satu, yang kedua, menurut ibu dan bapak, di sini azannya berapa kali Pak? Satu. Yang dibuat Nabi sekali atau 2 kali? Sekali. Azan Jumat Nabi cuma sekali. Tahukah bapak itu? Azan 2 kali itu tidak hanya berlaku di Masjid Raya Anwar. Azan 2 kali itu terjadi di Masjid Haram dan di Masjid An-Nabawi.
Di sini azan subuh berapa kali Bang? 1. Di Masjid An-Nur pun sekali juga. Yang azannya 2 kali itu Pak, pertama di Masjid Biru Istanbul Turki. Masjid Biru itu warnanya hijau. Tapi orang Indonesia menyebut Masjid Biru. Mengapa orang Indonesia suka menyebut yang hijau itu biru? Karena rupanya orang Indonesia dan Malaysia ini Pak susah membedakan mana hijau mana biru. Payah dia membedakan mana hijau mana biru. Contoh, Hijau lawi. warna cat di belakang bapak yang kopiah haji ini di antara keramik itu hijau atau biru? Hijau. Hijau. Mati sehat ini warna. Warna baju bapak ini hijau atau biru? Biru. Beda. Hijau biru. Biru, biru. Ini apa namanya? Kan berbeda kan? Di baju ada bapak mana? Biru. Kata bapaknya biru, kata ibu hijau. Jadi orang Indonesia ini rupanya bermasalah membedakan mana hijau mana biru. Maka Masjid Biru mereka menyebutnya Masjid Biru di tengah kota Istanbul Turki itu mereka sebut dengan nama Masjid Biru. Itu azan subuhnya 2 kali. Saya sholat di situ ibu dan bapak. Azan subuh pertama jam 4 di luar waktu. Sekarang juga masjid yang baru yang dahulu sempat dijadikan gereja sudah dikembalikan fungsi yang menjadi masjid Hagia Sophia. Ibu dan bapak rahimahumullah. Hagia Sophia itu ya, tapi sebetulnya ini sebetulnya yang pertama kali membuat azan 2 kali selain Sayyidina Utsman itu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Pertanyaannya, Nabi azan subuhnya berapa kali? 2. Sekali. Apakah azan subuh di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi 2 kali itu bid'ah? Iya. Jadi harus hati-hati betul berpendapat. Ada lagi yang komplain ketika yang membaca as-salatul janazah, as-salatul janazah rahimakumullah. Apa katanya? Ada di Nabi itu. Pengumuman itu Pak adanya pertama kali di Masjidil Haram. Jadi yang salah ulama Saudi atau yang murid-muridnya yang belajar di sana? Murid. Saya dulu waktu haji bertempat tinggal di Jarwal Biban. Jarwal Biban ini arahnya ke Hotel Anjung di sana. Suatu kali datanglah imam Masjidil Haram, namanya Syekh Al-Ghifari, mengimami satu jamaah di hotel di Jarwal Biban. Apa yang terjadi? Ditanya dia, ini jamaah dari mana? Ditanya begitu, ada Ustaz dari Jawa Timur jawab, ini jamaah dari Indonesia. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjaharkan Bismillah sebelum Al-Fatihah. Padahal beliau itu imam besar-besar Arab. Yang kedua, sehabis membaca Bismillah jahar pada Al-Fatihah, beliau kembali membaca Bismillah jahar sebelum ayat. Yang ketiga, habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kan ulama Saudi itu imam-imamnya salam pertama dengan salam kedua itu kan nyambung Pak. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mengapa mereka sambungkan? Takut ada jamaah keduluan. Di Indonesia ini lah ulama tenang betul. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Rupanya mak selesai. Maka saya kalau jadi imam tetap salamnya saya sambung. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Supaya tak duluan makmum dibandingkan imam. Karena kalau duluan
itu diganti kepada mak menjadi kepala keledai. Nah, banyak yang terjadi di Mekah di Madinah itu tidak seperti yang diceritakan. Nah, jadi jangan mudah-mudah menyebut bid'ah. Nah, Musdalifah itu sebahagian wilayahnya menjadi wilayah Mina Jadid. Kenapa kok menjadi wilayah Mina Jadid? Karena di Mina sudah penuh oleh kemah. Nah, yang paling menarik kepada Bapak, setelah kita melewati Mina Jadid, maka nampaklah sebelah kiri gunung. Di gunung itu, di lereng gunung itu ada tiang sebesar tiang ini, tapi bulat di punya Bapak, setinggi kepala kita. Itu tiang apa itu? Tiang pertanda. Dulu disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa kurban Nabi Ibrahim. Di seberang jalan, agak lewat sedikit, uniknya rupanya ada tanah kosong di Mina. Kenapa tidak itu dibangun? Mengapa justru wilayah Musdalifah yang dijadikan Mina disebut dengan nama Mina dan Mina lalu? Rupanya itu nampak wilayah Mina yang kosong itu dulu pernah dibangun. Kemahnya sudah selesai, maktabnya sudah selesai, tapi jamaah tak sanggup menempatinya. Mengapa jamaah tak sanggup menempatinya? Karena panas. Mengapa dia panas? Karena di bawah kemah itu tanahnya panas. Kok bisa tanahnya panas betul? Dicek, kemudian Bapak diteliti, ditemukanlah kerikil-kerikil kecil. Ditemukanlah kerikil-kerikil kecil yang sangat panas hingga tanah pun menjadi panas. Dan kerikil ini tidak ditemukan di wilayah manapun di Mina. Maka diyakinilah kerikil ini kerikil dari tempat yang berbeda. Daripada kerikil ini datang, wa arsala alaihim tayran ababil. Saat Allah Ta'ala mengutus burung yang disebut dengan nama burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung-burung itu membawa kerikil-kerikil kecil dari api neraka untuk dihantamkan kepada pasukan Al-Fil, pasukan bergajah dipimpin oleh Abraha yang menggunakan gajah di bulan Bapak hendak menghancurkan Ka'bah. Maka matilah gajah ini dengan pasukan-pasukannya. Sebahagiannya itu lari tunggang-langgang di bulan Bapak rahimahumullah. Saat itulah Nabi dilahirkan. Maka disebutlah tahun Nabi Muhammad lahir, tahunnya tahun gajah. Jadi setelah 1500 tahun, rupanya kerikil itu masih panas. Makanya saya punya saran, tak usahlah jamaah al-muttaqin nak piknik pula ke neraka 3 hari, tak usah. Karena kerikilnya 1500 tahun yang lalu saja sampai hari ini masih panas. Nah, menggunakan peristiwa menjadi penamaan tidak hanya terjadi pada zaman dulu, zaman sekarang masih terjadi, Pak. Saya punya jamaah umroh baru daftar kepada Bapak. Siapa nama orang itu? Rabial Azwini. Rupanya ketika dia lahir, ayahnya sedang sholat, sedang rukuk, terbaca Subhana Rabbiyal Azwimi wa bihamdih, maka lengketlah nama anak ini Rabbiyal Azwimi. Menyebut nama peristiwa menjadi nama anak. Saya lahir Pak tahun 78. Tahun 78 itu ada banjir besar di Kampar. Ada kawan saya yang lahir pas di waktu banjir itu. Siapa namanya? Banjir di mana Bapak rahimahullah. Beruntung tak pakai bahasa waju. Kalau bahasa waju banjir itu ayu sawah di mana Bapak rahimahullah. Bahkan kami dulu sama-sama kuliah dengan UAS tahun 96 dia ingin itu. UAS ngambil bahasa Arab, saya ngambil akidah filsafat, ibu dan bapak rahimahumullah. Ada kawan kuliah kami, tak tahu dia kapan pasti tanggal bulan hari dia dilahirkan. Kenapa demikian? Pada pandai wa'ala mabek kata emak. Kenapa emaknya tak tahu? Yang emaknya ingat cuma satu. Kapan saya lahir, Mak? Kata emaknya,
kamu lahir ketika potwi menembak batang kayu belakang rumah. Ketika petir menembak batang kelapa belakang rumah itu, saat itu dia lahirkan. Jadi mengambil nama peristiwa, ibu dan bapak rahimahumullah, ada jamaah. Nama keluarga itu nenek itu namanya unik-unik. Ada nama anak nenek itu Bulio, orang kampung di mana? Bulio itu mendapik. Ada nama anaknya ibu dan bapak Gadiajo. Gadiajo ini karena anaknya perempuan semua. Ditanya orang, apa nama anak kau? Gadiajo, maksudnya perempuan semuanya. Ada pula nama anak tu Kono. Kono itu ibu dan bapak rahimahullah benih padi. Jadi peristiwa dipakai penamaan. Bahkan nenek-nenek sebagian saya tanya, kapan nenek lahir? Apa kata mereka? Aku lahir ketika Jepang masuk, Pak Ustaz. Bagaimana menebak Jepang masuk itu? Tentu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jadi penamaan itu ibu dan bapak diambil dari nama peristiwa. Macam itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Beliau dilahirkan pas bersamaan burung ababil menghujani kerikil-kerikil dari secil dari api neraka. Saat itulah pasukan bergajah itu berhancuran. Saat itu pula Nabi Muhammad dilahirkan. Maka disebutlah hari lahirnya Nabi Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Baru 2 poin ibu dan bapak, baru sampai tahun gajah sudah 1 jam ceramah ini berlangsung. Jadi tadi sudah saya sampaikan minimal pertemuan itu 7 kali pertemuan. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, kaji kita hari ini baru sampai tahun gajah. Insya Allah kaji ini akan kita sambung kembali pada peringatan Maulid Nabi berikutnya. Sama Pak Iwan. Di tahun Pak. Peringatan Maulid Nabi berikutnya. Insya Allah bermanfaat ibu dan bapak. Saya ibu dan bapak sehari-hari tinggal di depan pondok pesantren Bagus Salam. Saya lama mengajar di Askopa, ibu dan bapak rahimahullah. Tapi sekarang saya menjadi praktisi dunia usaha, dunia bisnis. Di samping itu juga saya menjadi salah satu komisioner di Basnas Kota Pekanbaru, ibu dan bapak rahimahullah, dan ketua umum di wilayah Kota Pekanbaru. Kami di rumah ibu dan bapak ada berlima, tapi yang di rumah hanya berdua, karena bertiga orang anak-anak semuanya merantau, ibu dan bapak rahimahullah. Anak saya pertama usianya 19 tahun, sekarang mengajar di Pondok Pesantren Gontor Kota Ponorogo, Jawa Timur. Anak kedua usianya ibu bapak 17 tahun, sekarang alhamdulillah menjadi ketua bidang pengajaran di Pondok Pesantren Gontor Putri di Donggala, Jawa Timur. Anak saya ketiga alhamdulillah usianya 15 tahun, sekarang kelas 4 di Pondok Pesantren Gontor Putri Mantingan, Jawa Timur. Jadi kami bertemu hanya sekali setahun, sekali 2 tahun ibu bapak. Bapak dan ibu yang berkenan sedang datang ke rumah, sedang datang ke tempat usaha kita. Salah satu tempat usaha kita ada di Jalan Areka Ujung, menjelang ke arah Hanun C13, menjelang ke Simpang Kubang. Ada ruko 4 pintu sebelah kiri, itu travel kita PT Liwalindo Hajar Aswad. Ibu dan bapak, saya selalu meniti sejarah ini. Setiap berangkat umroh, bagi ibu dan bapak yang ingin meniti sejarah ini bersama, saya kembali insya Allah berangkat di tanggal insya Allah 26 Januari 2023. Bagi ibu dan bapak yang berminat untuk bersama meniti sejarah tentang Maulid dan Isra wal Mi'raj, termasuk juga peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, bisa sama-sama kita teliti langsung di TKP tempat perkara. Terima kasih ibu dan bapak. Kita untuk Januari itu Pak, biaya kita 29,5. 29,5. 12 hari. Ya semuanya 29,5. Terima kasih ibu dan bapak rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa billahi minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqulul hajat.
Allahumma anzil rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah wal sihah wal quwwah wal hidayah ala hadhihi niyyah wa ala hadhihi al-jamaah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min asy-syakirin waj'alna min as-sabirin waj'alna min at-tawwabin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min as-sajidin waj'alna musabbihin bihamdik wa na'udzu bika minal mutakabbirin. Allahumma sallim, selamatkanlah kami, selamatkanlah ayah bunda kami, selamatkanlah orang yang kami cintai, mungkin khusus anak-anak kami ya rabbal alamin. Amin. Selamatkanlah iman dan akidah mereka, selamatkanlah negeri ini ya Allah, jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Untuk kami pemimpin-pemimpin yang saleh, yang takut kepada Engkau, yang sayang kepada kami ya rabbana ya rabbal alamin. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan terbaik. Andaikan rezeki berada di atas langit, turunkan ya Allah. Andaikan berada dalam bumi, keluarkan. Andaikan susah mendapatkan, maka mudahkan. Andaikan ada yang haram, sucikan. Andaikan jauh, dekatkan ya Rabbana. Jadikanlah setiap tubuh kami ini ya Allah, tubuh yang beruntung mendapatkan berulang-ulang menjadi tamu langsung di tanah suci Makkah dan Madinah dan Munawwarahmu. Ya Allah ya Rabbal alamin, panggil kami semua ya Allah untuk sampai ke sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi